ke Sumatera membeli durian. Kuliah umum dan diskusi bertema menyosong KUHP Nasional Peluang dan Tantangannya diikuti mahasiswa dan Civitas Akademika kampus ini digelar di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Jember Jumat sore. Profesor Topo Santoso, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hadir langsung menjadi pemateri, memaparkan tentang KUHP baru yang digadang-gadang menjadi revolusi penegakan hukum tanah air. Pembentukan KUHP di Indonesia dinilai sebagai langkah dekolonialisasi, mengingat jalan panjang pembentukan KUHP baru yang dimulai sejak tahun 1963 dan akhirnya dapat terrealisasi pada tahun 2023 lalu. Salah seorang peserta, Muhlisin, mengaku kuliah umum kali ini berguna dalam rangka sosialisasi dan ajang evaluasi bersama penegakan hukum di Indonesia. Pria yang juga tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember itu menilai sudah saatnya Indonesia memiliki penerapan aturan pidana sesuai prinsip sendiri, mengingat KUHP yang berlaku saat ini masih merupakan warisan kolonial zaman Belanda. Menurut saya ini sangat menarik ya, terkait dengan pelaksanaan KUHP yang baru, baik tantangan maupun pelaksanaan dari KUHP ini. KUHP ya, KUHP yang baru. Nah, ini kan ada pertanyaan berkaitan dengan bagaimana isu-isu yang terkini ini kan berkaitan dengan rancangan KUHP. Nah, tentu ini menjadi penting, menjadi sorotan yang juga menjadi bagian yang sangat penting karena seiring berjalannya perubahan dari KUHP yang lama ke KUHP yang baru itu kan terjadi pergeseran paradigma. Bahkan bisa dianggap tadi terjadi perubahan paradigma kalau Prof. Topo sampaikan gitu. Dengan perubahan paradigma ini tentu hukum formilnya itu harus mengikuti paradigma terkait dengan implementasi dari KUHP yang baru. Mungkin itu. Sementara itu, Profesor Topo Santoso, pemateri kuliah umum kali ini menegaskan terdapat peluang dan tantangan besar yang harus dihadapi dalam penerapan KUHP yang baru. Ia menilai kunci penegakan hukum yang adil dan bermartabat melalui KUHP yang baru, yakni bergantung pada integritas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Istilah pelanggaran dalam kode pidana tidak ada istilah kejahatan dan pelanggaran. Tentu ini membutuhkan aparat penegak hukum yang bukan saja pintar, punya knowledge, pengetahuan mengenai hukum pidana, mengenai KUHP baru, tapi juga punya integritas yang tinggi. Di tangan penegak hukum yang integritasnya rendah, bahaya juga, ya kan? Karena bisa dimanfaatkan untuk wanipiro, ya kan? Jadi memang harus integritasnya harus harus ditingkatkan. KUHP baru ini tentu tidak bicara soal bagaimana meningkatkan integritas. Itulah tugas dari Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dari Mahkamah Agung, dari KY, dari masyarakat, LSM dan sebagainya untuk bagaimana mengontrol, meningkatkan aparat penegak hukum, mentalitasnya dan karakternya, bagaimana seleksinya, bagaimana kontrolnya dan sebagainya gitu. Jadi ada keterbatasan KUHP baru ini kalau pelaksananya, rekrutmennya, pengawasannya kendor, juga bisa disalahgunakan juga. Intinya dalam berbagai persoalan entah tindak pidananya atau pertanggungjawaban pidananya atau pidana, pemidanaan dan tindakan atau gugurnya kewenangan penuntutan itu kan diatur juga, walaupun penuntutan tapi diatur di KUHP baru. Itu semua ada peluang-peluang atau kesempatan adanya diskresi. Kalau orangnya, penegak hukumnya tidak berintegritas, bahaya juga gitu. Jadi ini himbauan saya sih agar sebelum KUHP ini dilaksanakan, itu ditingkatkan dulu di kalangan integritas. Selain kapasitas kita bisa lakukan terus-menerus sosialisasi. Tapi kalau integritas kan bukan wilayah dari tim KUHP gitu.
Lebih lanjut, pakar hukum, akademisi, dan masyarakat diminta mengawal proses penerapan KUHP yang baru yang rencananya akan dimulai pada tahun 2026 mendatang guna menciptakan prinsip kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Yudis Adi, Jember 1 TV, melaporkan.